Selamat pagi, Manginang. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita dalam meneruskan segala pekerjaan kita hari ini. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Jangan engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, ini bagian daripada percakapan Nikodemus dengan Tuhan Yesus. Nikodemus seorang rabi, seorang pemimpin agama Yahudi yang cukup terkenal dalam segala pengajarannya. Tetapi ada satu waktu di mana dia ingin mengetahui lebih dalam sebuah pertanyaan yang kita boleh baca di dalam ayat yang kedua daripada Yohanes pasal 3 ini. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya. Tetapi Yesus menjawab, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Maka kalimat ini menjadi kata kunci. Jadi ketika ada pertanyaan bagaimana dia bisa mengerti tentang kerajaan sorga itu, maka Yesus berkata, seseorang itu harus dilahirkan kembali. Dalam terjemahan bahasa Batak, ikut tubuh siang gijang. Lalu Nikodemus bertanya, bagaimanakah mungkin seseorang akan bisa dilahirkan kembali kepada rahim ibunya. Dia tidak mengerti apa kata Yesus itu. Tetapi perkataan Yesus dalam ayat yang ke-7 itu, bahwa seseorang itu harus dilahirkan kembali, artinya dilahirkan dari roh. Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, unsur kedagingan kita tidak bisa memahami kerajaan Allah. Jadi seseorang yang hidupnya masih di dalam kungkungan daripada duniawi secara kedagingan, secara fisik, dia tidak akan bisa sampai kepada pemahaman tentang kerajaan surga. Sebab Allah adalah roh, sehingga setiap orang yang datang kepadanya harus di dalam roh juga. Artinya kemampuan berpikir, kepandaian manusia, kecerdasan manusiawi tidak akan pernah bisa dan tidak akan mampu memahami kerajaan Allah. Sehingga ketika Yesus berkata engkau harus dilahirkan kembali, itu artinya dia harus memberikan hidupnya kepada roh Allah, kepada Roh Kudus. Kita katakanlah secara sederhana, dia harus dibaptiskan kembali supaya dia mengenal apa itu kerajaan surga. Jadi seseorang bisa saja dia begitu fasih, begitu mahir dan pintar dalam pengajaran agama, tetapi dia tidak mengerti bagaimanakah dia bisa sampai kepada kerajaan Allah, kepada surga yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam khotbah hari ini. Saudaraku, mari kita melihat bahwa dilahirkan kembali itu artinya memberikan hidup kita kepada roh supaya kita dituntun dan dipimpin untuk mengerti kerajaan Allah, kerajaan surga itu. Setiap hari kita berhadapan dan berurusan dengan hal-hal kedagingan. Apakah itu materi, apakah itu pekerjaan, apakah itu harta. Seringkali orang bertanya, bagaimanakah aku bisa mengerti kerajaan Allah? Bagaimanakah aku bisa masuk surga? Ada banyak orang memahami seolah-olah masuk surga itu cukup dengan memberikan amal ibadahnya, memberikan sumbangannya, memberikan bantuannya. Tetapi lebih tajam Yesus berkata, kita berbuat yang baik, membantu orang lain, melakukan segala kebaikan. Tetapi yang lebih utama, lahir kembali artinya memberikan hidup kita di dalam roh Allah. Sehingga kita di dalam roh Allah memahami hal-hal yang lebih besar yang tidak dapat dimengerti oleh dunia ini. Mari belajar dari firman ini sehingga firman ini boleh membawa kita kepada perenungan yang semakin dalam, bahwa setiap kita yang disebut anak-anak Tuhan, seorang Kristen tidak cukup hanya memiliki
agama. Tetapi yang lebih penting adalah kita harus dilahirkan kembali dalam roh Allah supaya kita bisa menyelami rahasia kerajaan surga di dalam hidup kita masing-masing. Saudaraku, mari terus bekerja dengan baik dan lakukanlah pekerjaan kita di dalam Tuhan, dan kita berdoa semoga apa yang kita kerjakan hari ini boleh membawa berkat yang sukacita dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Firman-Mu mengajar kami bahwa setiap kami yang ada di hadapan Tuhan tidak cukup hanya sebagai seorang Kristen, tetapi lebih daripada itu Engkau berkata, kami harus dilahirkan kembali, supaya kami memiliki roh Allah, supaya kami memberikan hidup kami dalam tuntunan kuasa roh-Mu, supaya kami mengerti dan memahami lebih dalam apakah kerajaan surga itu, apakah kerajaan Allah itu dalam hidup kami, sehingga kami boleh menempatkan diri kami sebagai anggota kerajaan surga ketika kami masih berada dalam dunia ini. Ya Bapa, berkatilah kami hari ini dalam setiap pekerjaan kami. Lindungilah kami Tuhan supaya kami boleh selamat dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.